Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya ada di Taman Kaliprogo. Di belakang saya ada jembatan Kaliprogo yang beberapa waktu lalu dibangun, Saudara. Kita melihat bagaimana jembatan ini dibangun untuk menghubungkan dua tempat yang berbeda. Kalau Saudara melihat di sana dari arah Keranggan dan kemudian ke sana adalah arah ke Kota Temanggung. Tetapi Bapak Ibu, pernahkah bayangkan bagaimana ketika jembatan ini rusak atau jembatan itu mengalami satu patah di tengahnya, Saudara? Maka kita akan melihat bagaimana dua daerah ini tidak dapat dilewati, tidak terhubung, Saudara. Dan itu sangat-sangat berbahaya, ya. Tetapi biarlah pagi hari ini juga saya ingin mengajak kepada kita merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Suatu tema renungan pagi hari ini saya berikan tema tetap jaga hubungan dengan Allah. Saudara, kenapa demikian? Karena kalau kita belajar dari peristiwa kejahatan manusia di Taman Eden, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, Saudara bisa di sana melihat bagaimana manusia ketika jatuh dalam dosa, apa yang terjadi. Manusia mengalami hubungannya dengan Allah, mengalami kerusakan. Ada jurang yang pemisah antara Allah dengan manusia. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Bagaimana manusia mengalami yang namanya kehilangan damai dalam hatinya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Sebab itu pagi hari ini mari lewat ayat firman Tuhan pagi hari ini dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Di situ firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah Saudara, tadi di awal saya sudah membacakan bagaimana manusia kehilangan damai ketika dia jatuh dalam dosa. Ketika hubungannya dengan Allah mengalami satu jurang pemisah, Saudara. Tetapi bersyukur di Roma pasal 5 ayat yang pertama ini, kita melihat bagaimana Allah mengadakan pemulihan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Oleh kematiannya di atas kayu salib, inilah yang membuat kita di ayat ini mengatakan kita kembali hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, Saudara. Wow, Saudara. Jadi dengan kata lain kita melihat bagaimana Yesus menjadi jembatan untuk menghubungkan kembali satu yang terpisah antara Allah dengan manusia karena dosa. Karena firman Tuhan katakan, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah puji Tuhan Saudara, Yesus sudah menjembatani kehidupan kita. Yang karena dosa sekali lagi kita terpisah dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah menjadi satu hubungan yang ada satu jurang pemisah. Tetapi bersyukur pagi hari ini Saudara, lewat pemulihan oleh Yesus Kristus ini, lewat kematiannya Saudara, maka hubungan kita dengan Allah, firman Tuhan katakan, kita kembali mengalami yang namanya damai sejahtera, Saudara. Kata damai sejahtera menggunakan dalam bahasa asli menggunakan kata shalom, yang artinya mengacu kepada perasaan pribadi seseorang di mana orang itu mengalami namanya sejahtera, ya, merasa semuanya cukup, bebas dari khawatir dan ketakutan, Saudara. Itu dari kata shalom. Jadi hari-hari ini, Saudara, ketika engkau rasanya mengalami ketakutan, engkau mengalami kekhawatiran, periksa. Jangan-jangan saudara sudah kehilangan damai sejahtera. Dan tadi kita melihat kenapa kita tidak mengalami damai sejahtera. Kita perlu renungkan ternyata damai sejahtera yang kita alami itu terjadi karena ada hubungan yang dipulihkan oleh Yesus Kristus kita dengan Allah. Jadi saudara, mari pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengajak kepada kita semua. Di tengah pandemi ini saudara, jangan saudara kehilangan hubungan dengan Allah. Kita harus tetap jaga hubungan kita dengan Allah. Dan biarlah lewat pandemi ini membuat kita semakin melekat, semakin dekat, rindu kepada Allah. Ketika kita ada kesempatan untuk beribadah, mari kita beribadah, bangun keintiman dengan Allah. Karena bicara ibadah bukan hanya sekedar satu rutinitas. Atau kita mungkin hanya sekedar melihat bagaimana pernak-pernik gereja, saudara. Tetapi ibadah adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah.
Itu sebabnya mari ketika kita beribadah juga dengan sungguh-sungguh dari hati yang penuh kerinduan kepada Allah. Maka saya percaya ketika kita ada dalam hubungan dengan Allah, damai sejahtera itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjalani kehidupan ini bukan lagi dengan ketakutan, bukan lagi dengan kekhawatiran, tapi dengan iman. Karena apa? Hubungan kita dengan Allah dalam hubungan yang baik, hubungan yang dalam keharmonisan. Kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita, saudara. Mari hari-hari ini sekali lagi tetap jaga hubungan kita dengan Allah. Terus bangun keintiman dengan Allah. Punya waktu untuk bagaimana kita hari-hari ini bersekutu dengan Allah, saudara. Dan saya percaya waktu kita di dalam Allah, kita percaya bahwa Allah sanggup memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya mau bacakan dalam sebagai ayat terakhir di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, puji Tuhan, kita percaya di dalam Allah ada kesehatan, di dalam Allah ada kesembuhan, di dalam Allah ada kesejahteraan, bahkan di dalam Allah ada keamanan yang berlimpah-limpah. Dan kapan itu kita alami? Waktu kita tetap jaga hubungan kita dengan Allah. Waktu kita tetap ada naungan dalam naungan Allah. Sebab itu mari sekali lagi jangan pernah jauh dari Tuhan. Harus tetap ada hubungan dengan Allah. Maka apa yang firman Tuhan janjikan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tetaplah jaga hubungan kita dengan Allah. Teruslah setia, teruslah rindu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari-hari ini. Ketika kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau. Dan kami percaya ketika kami ada dalam hubungan dengan Engkau, maka damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karena kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau ada kesembuhan. Di dalam Engkau ada kesehatan. Di dalam Engkau ada kesejahteraan. Di dalam Engkau ada keamanan yang berlimpah-limpah. Dan ini kami alami ketika kami benar-benar menjaga hubungan kami dengan Engkau. Kalau ada di antara kami, mungkin hari-hari ini kami mulai takut, kami mulai khawatir Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan tanpa sadar kami mulai jauh, kami mulai kehilangan hubungan dengan Engkau Tuhan. Tapi bila pagi hari ini Tuhan, pulihkan kami. Kami bersyukur Yesus menjadi jembatan dalam kehidupan kami. Oleh karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib, hubungan kami dengan Engkau kami dipulihkan dan kami mengalami damai sejahtera. Sehingga tidak lagi ada rasa khawatir, rasa takut. Dan jiwa kami boleh tenang di dalam Engkau. Berkati umat-umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Di tengah kondisi apapun yang sedang mereka hadapi, iman mereka tetap bertumbuh, tetap kuat di dalam Engkau. Berkati pemerintahan kami hari-hari ini. Apapun yang sedang dialami pemerintahan kami, Tuhan juga sanggup memberikan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Tuhan memberkati umat-umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Apapun keadaan kondisi yang sedang kami hadapi, biarlah damai sejahtera-Mu itu cukup bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami mampu melewati pandemi ini oleh karena damai sejahtera itu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, yang memenuhi hati dan pikiran kami. Kami sudah terima firman-Mu dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.